Tapi konflik dari cerita ini adalah saking cintanya dengan Paku ini muncul kelalaian. Jadi tidak diketahui dari mana paku bertuah ini berasal, latar belakangnya dari zaman apa. Jadi pelaut asing sering melihat penampakan cahaya dari dasar lautan di sekitar Pulau Sumatera dan Jawa. Berarti menurut Oge, ini kejadian nyata yang akhirnya dibuat menjadi cerita rakyat, atau ini adalah sekedar fiksi? Oh, itu sana. Kembali lagi bersama kami di channel Tuturunduk. Bersama saya Alma Tegar. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Untuk itu tetap bersama kami. Kita akan ramaikan nih program ini dalam segmen Latar Kata. Baik, sanak tuturunduk sekalian, kita sampai di episode ke-6. Episode ini tentunya akan semakin menarik ya, karena kita sudah melalui 5 episode. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube kita, ada 5 episode yang sudah kita lalui dengan pembahasan yang luar biasa seru-seru. Dan kali ini kita lanjutkan dalam pembahasan tentang sonar Paku Bugis. Lagi-lagi saya tidak sendiri. Saya bersama seorang narasumber kita yang tentunya ini senior kita, berperan dalam pengarah ilustrasi yang ada di dalam buku cerita rakyat Pasisi ini. Untuk itu mari kita sapa. Assalamualaikum Oge Nopal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alma Tegar Nasution. Siap. Salam saya juga pada sanak-sanak sekalian. Siap. Nah, ini semakin menarik nih pembahasan kita ya, Oge ya. Kita sudah melalui 5 episode ya. Jadi kita tadinya udah ada Putri Runduk, Legenda Ujung Sibolga, Legenda Bukit Batara, Putri Andam Dewi, Putri Lopian gitu ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang sonar Paku Bugis. Nah, ini sonar Paku Bugis ya. Unik juga nih, ibaratnya bahasa Bugis artinya kan ada semacam bukti bahwa di Teluk Tapanuli ini para pedagang-pedagang dari Bugis dari Sulawesi sana sudah hadir gitu ya. Artinya ini akan mereka bagian dari cerita rakyat yang sudah kita kenal sampai saat ini. Sebelum kita lanjut, Ge, kita bacakan sinopsisnya dulu, Ge ya. Seperti biasa. Baik. Biar teman-teman mengetahui nih gimana ceritanya. Baik. Dikisahkan kala itu ya perdagangan di Teluk Tapanuli luar biasa pesat gitu ya. Tentunya kala itu Koncan sebagai bandar dagangnya. Nah, datanglah kapal yang dimiliki oleh saudagar dari Bugis. Nah, alih-alih dia mau tambat gitu ya, berlabuh di Koncan, tiba-tiba dia melihat kerlip-kerlip di Teluk Tapanuli sisi daratan. Yang akhirnya dia perintahkan kita jangan tambat dulu, kita mendatangi sumber dari cahaya tersebut. Nah, karena memang kebetulan dia meyakini cahaya tersebut adalah sesuatu yang berharga. Dan itu dia datang ke sisi daratan, itu kalau nggak salah daerah mana, Ge? Teluk itu ya? Pergadungan ya? Teluk Pergadungan itu. Dan akhirnya dia naik perahu, datang mencari sumber cahaya tersebut. Dicari, ternyata sumber cahaya tersebut berasal dari sebuah gubuk yang tua yang dimiliki oleh seorang kakek tua. Singkat cerita, gubuk ini dibeli oleh saudagar
Bugis tersebut. Setelah dibeli dengan harga yang cukup fantastis kala itu, akhirnya gubuk ini dibongkar. Akhirnya dapatlah satu buah besi seperti paku yang mengkilaukan cahaya. Inilah dia yang disebut sonar gitu ya, sonar paku. Jadi paku yang bercahaya. Akhirnya paku ini dibawa ke kapal gitu ya. Diyakini bahwa apabila paku ini diperlakukan dengan baik, dia akan mendapatkan kesaktian dan segala permintaan-permintaannya dapat dikabulkan. Nah, tapi konflik dari cerita ini adalah saking cintanya dengan paku ini, muncul kelalaian. Kelalaian itu berupa tiba-tiba cuaca tidak baik ya di atas kapal. Ombak luar biasa tinggi dan kala itu mereka sudah berlayar di sekitar muara Sungai Lumut gitu ya. Gara-gara dihempas ombak, terlepas paku ini ke dalam lautan dekat muara tersebut dan tidak ada satupun anak buah dari saudagar ini yang berani untuk mengambil kembali paku tersebut karena banyaknya buaya di dalam laut tersebut. Nah, inilah menjadi kisah ending dari sonar paku Bugis, di mana diyakini hingga saat ini apabila dari sisi lautan banyak nelayan yang sedang menghadapi ombak yang cukup besar, sonar paku Bugis ini semacam memberikan bantuan kepada nelayan untuk bisa berlabuh. Itulah kurang lebih sinopsis dari cerita sonar paku Bugis, yang mana lengkapnya silakan baca di dalam buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Itu kira-kira sinopsis yang bisa disampaikan. Kira-kira apa yang bisa dipelajari nih atau dimaknai dari cerita ini, Ge? Silakan. Pertama-tama kita identifikasi dulu ya fragmen cerita yang pesan tentang cerita. Siap. Ya, di paragraf pertama di situ dinarasikan gambaran geografis dan demografis wilayah Sibolga dan Tapanuli pada saat itu. Betul. Dan juga Pulau Poncan sebagai pelabuhan bandar dagang ya. Iya. Sangat terkenal ya. Jadi itu pelabuhan internasional pada masa itu. Betul. Itu gambaran wilayah geografi dan betul. Yang kedua, paragraf kedua itu satu unit kapal Bugis. Dan mungkin dengan ciri khas kapal Bugis itu dengan ciri khas. Iya. Berlayar ke pelabuhan Poncan dan membawa komoditas dagang. Nah, di sini yang menariknya, saudagar dan nakoda kapal tersebut membatalkan bongkar muat di pelabuhan. Jadi Pulau Poncan karena si pemilik kapal, si Toke, ini kan banyak kayu tuh. Jadi berubah pikiran dia berubah pikiran. Gak usah lah gitu kita bongkar muat gitu, karena saya melihat ada sesuatu yang lebih penting dari. Dan itu dia melihat pancaran cahaya keluar kulit di daratan. Bukan daratan Pulau Poncan ya, tapi daratan Pulau Sumatera yang mana hal tersebut adalah pergadungan. Betul. Nah, terus saudagar Bugis tersebut dia menuju arah cahaya tersebut berdasarkan intuisi kebatinan yang dia peroleh. Oke, jadi ini mungkin dia melihat ada sebuah benda bertuah dan iya betul. Besi keberuntungan benda bertuah. Nah, lalu di paragraf 9 dan 10 sekitar itu ya, saudara Bugis menemukan tersebut berupa paku dan merawatnya dengan mencuci dan menggosok paku tersebut dengan bunga kembang kehidupan. Terus kemenyan putih dan juga diolesi dengan minyak zeparon yang legendaris, katanya berasal dari ramuan-ramuan dari Mesir. Siap. Nah, terus ada juga jatuh waktu itu jatuh ke lautan ketika sempat dihantam badai. Terus paragraf ke-14 saya dari tadi ini saya melihat ini
sebuah praktek lucu gitu ya. Ya. Tragedi tapi lucu ya. Nanti saya jelaskan. Kebenaran Paku berbuah yang misterius di dasar perairan. Ini paragraf ke-14 ya, sekitar 14 dan 15 paragraf ya. Keberadaan Paku berbuah yang misterius di dasar perairan, suara jago-jago. Ya. Paku tersebut akan memancarkan cahaya gelap kulit di malam hari, sehingga menjadi lokasi penunjuk arah atau navigasi bagi para pelaut. Ya. Nah ini hikmahnya itu diterima oleh pelaut ya, yang mendapat musibah siapa? Saudagar Bugis. Ya, tapi wilayah spot TKP tempat kejadian Menjadi ini ya. menjadi highlights, menjadi sebuah Menjadi apa ya? Betul. Jadi keberuntungan ya buat nelayan. Iya, sebagai nelayan. Nah, jadi ya apa sih Paku Bugis itu gitu ya? Betul. Kita juga tidak tahu pakunya dalam bentuk apa, apakah bentuk seperti ini paku. Wah, bawa paku juga nih kayaknya. Ini dari jago-jago ini. Nah, dari toko bangunan. Toko bangunan jangan ada lah. Ya baik, saya uraikan lagi ya, Bung Alma. Siap. Sedikit saja. Jadi tidak diketahui dari mana paku berbuah ini berasal, latar belakangnya dari zaman apa, tidak diketahui ya. Benar. Dan tidak diketahui pula siapa yang membuat paku tersebut. Betul. Dan dari zaman apa gitu. Nah terus kenapa dia tahu gitu? Padahal kan saudagar Bugis ini kan dari Sulawesi ya. Betul. Tapi dia tahu gitu intuisinya bahwa ada sebuah paku di Pulau Sumatera. Modal sekali. Ya. Iya ya. Iya. Berarti ini ilmu kebatinan lintas negara gitu, lintas wilayah gitu. Yang menjadi penasaran juga gini, Ge. Ini nggak tahu ya apakah riset ini sudah sampai ke sana. Ada nggak cerita rakyat yang serupa dari Bugis sana terkait keberadaan paku ini? Siapa tahu kan? Paku ini tuh kayak semacam kepercayaan gitu ya, kepercayaan pelaut Bugis kala itu gitu kan? Ya. Yang kita nggak tahu nih, kita belum riset ya gimana cerita-cerita rakyat ataupun kepercayaan yang ada di Bugis kuno gitu kan? Ada di situ. Jawabannya ada di situ. Tapi saya sesuatu benda di laut yang berkelap kulit di seluruh kepulauan Nusantara. Iya di sini. Ada. Jadi pelaut asing. Jadi pelaut asing sering melihat penampakan cahaya dari dasar lautan di sekitar Pulau Sumatera dan Jawa. Oh begitu ya? Pelaut asing. Ya, dan ada semacam pertapan harian para nakoda kapal dari berbagai bangsa. Jadi bentuknya bukan paku, tapi besi katanya. Diduga besi ini. Iya, di sini. Oke, siap. Itu kayak semacam buku tebal yang banyak informasi ya, kayak ya? Iya, gitu. Ada. Ini astronomis juga. Oke, gimana? Jadi dicatatkan sebetulnya Ibu Albayah dicatatkan besi, bukan yang lain. Kenapa? Karena nenek moyang kita, bangsa Atlantis yang terkenal itu adalah bangsa yang berumur panjang, awet muda, dan jenius, sehingga memiliki ilmu pengetahuan yang sungguh banyak sekali. Dan salah satunya adalah ilmu metalurgi. Ilmu metalurgi adalah ilmu yang menciptakan bagian-bagian terpenting dari komponen-komponen mesin. Oke. Ya, ini kan juga komponen mesin juga. Pasti bisa saja atau mur, baut gitu. Iya betul. Komponen kabel itu ada di dasar. Dan itu ada di dasar samudra kita. Oke. Baru bukti ini. Oh enggak, cerita ini seperti ada agak sinkron sama si soal Paku Bugis. Nah belum lagi itu ya itu pembahasan yang pertama. Yang kedua ya, kita beralih kepada setting cerita. Mungkin cerita ini abad 19. Ya, berapa ratusan. Masa ketika ponsel dijadikan pelabuhan dagang. Betul. Sebenarnya mohon koreksi kalau saya salah ya. Izin untuk jadi bandar dagang itu abad ke-18 juga sudah. Jadi 1700-an sudah. Oh, 1700 ya. Memang peralihan antara 700 ke 800. Ya, kita lanjut ya. Ya, sedikit lagi. Nah, judulnya cukup keren ini.
Ya, Sonar, Paku, Bugis. oke. Ya, ya. Jadi luar biasa. Waktu pertama kali saya mendengar daftar list cerita ini ya, saya yang tertarik judul ceritanya Sonar, Paku, Bugis. Ini bernuansa futuristik. Melampaui zaman yang gitu ya. Oh, Itu pemilihan kata ini. Gak tahu siapa ini. Siapa ini? pemilihan katanya judul ini. itu sastra banget ya. Sastra fiksi ilmiah gitu. Sonar ini Iya. alat pendeteksi. Sonar adalah alat pendeteksi benda-benda atau objek di bawah perairan laut. Ya, 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 Nah, ya. dan biasa ada di kapal selam ya, peralatan device Ya, ya, kapal sonar gitu, betul. ya, sonar ataupun bentuk lainnya ya, di dunia perikanan atau nelayan gitu. Betul. Jadi itu menurut saya gitu. Jadi ini canggih gitu, canggih betul ini judulnya. Dan saudagar itu menurut cerita menganut ilmu kebatinan dan esoteris. Esoteris itu tersembunyi. Jadi seperti ilmu sihir yang hanya diajarkan kepada orang-orang tertentu dan beberapa lingkup masyarakat tertentu saja. Nggak ada universitasnya, nggak ada kampus. Makanya mampu mendeteksi keberadaan paku tersebut dari jarak jauh, mungkin dari Bugis sana. Oh gitu ya. Jadi Kan? jangan-jangan Ya, apa ya, batin dia itu berangkat dari Bugis sana ya hingga sampai ke Iya. daratan Teluk Tapian Nauli ya. ya mungkin juga ini kan ilmu kebatinannya bangsa Austronesia atau lebih tua dari situ bangsa Atlantis. Nggak tahu juga. Iya. Karena buku ini juga bercerita seperti ini. Gitu ya. Unik juga ya. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Siap. Kisah tragis saudara Bugis dan awak kapalnya kemungkinan dituturkan oleh saksi mata. Karena itu kecelakaan. Santer beritanya santer. Kalau tahu nggak siapa yang Benar. coba kan saksi mata. Pasti. Cuma kan memang dia Jadi diceritakan itu kan akhirnya kan kapal mereka tenggelam. ya Akhirnya mereka saling menyalahkan gitu ya, tanpa mereka sadari badai itu makin kuat dan akhirnya kapal mereka tenggelam dari ini ya. Berarti kalau menurut Oke, saksi mata yang dimaksud nih siapa nih, Ge? Parce itu yang punya gubuk bisa Oke. atau penyintas. Katanya kan ada semua mati, tapi kan mungkin ada penyintas. Betul. Cuma memang Yang kedua mungkin air poncan. Betul. Maksudnya antara dia mendapatkan paku dengan dia akhirnya kehilangan paku, itu kan nggak dalam waktu yang dekat gitu ya. Artinya ada semacam apa istilahnya ya? Ada jeda waktu kan, makanya ada ceritanya dia memandikan paku ini, terus berbagai macam hal ya, hal-hal mistis yang dia lakukan, yang artinya kan itu adalah jeda waktu yang bisa saja orang-orang dari Poncan atau siapapun sudah mengetahui bahwa saudagar Bugis ini tuh memiliki paku yang bercahaya itu gitu kan. Akhirnya ketika mereka tenggelam, itu mungkin jadi berita yang tersebar luas juga kali ya di masyarakat itu ya. Ya, masyarakat pasti kan berasumsi kapal siapa yang tenggelam itu kapal dari Sulawesi, kapal Bugis. Orang kan pasti kaget gitu kan, karena kan di masa terdahulu kan orang Sulawesi, Bugis ya, betul, gitu kan, itu kan pulau tangguh, betul. Karena artefak sejarah juga terlihat ya dari dinding-dinding gua yang ada di Sulawesi. Betul. Jadi kalau orang kaget, kan kalau kita orang Bugis kalau tangguh kok bisa tenggelam juga gitu. Kan itu kan menjadi menambah ketertarikan masyarakat akan kecelakaan tersebut. Jadi ini adalah sebuah berita media massa yang dituturkan bukan lewat media massa, bukan lewat media ya, alat media, tapi dengan tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dan ini adalah berita kecelakaan di tempat TKP sudah ditentukan, tetapi bersifat jangka panjang. Yang tinggal sekarang kita terima sebagai bahan pembelajaran kita. Silakan Bu Alba. Berarti menurut Oge ini kejadian nyata yang akhirnya dibuat menjadi cerita rakyat, atau ini adalah sekedar fiksi, mitos yang untuk menceritakan sekedar bahwa ada loh pedagang Bugis yang datang menceritakan bahwa setting memang kondisi saat itu perdagangan tuh udah internasional gitu ya. Kedua ada loh pandai besi yang tadi Oge sampaikan tadi gitu kan, dan terakhir mungkin ada sonar yang
bisa menyelamatkan nelayan-nelayan kalau lagi badai gitu kan. Ini menurut Iya. Oge apa nih? Fakta, ada Ya. tiga nih, ada tiga pilihannya nih. Ya, ya. Fakta yang dikemas menjadi Ya. cerita sejarah, apa cerita rakyat. Ya. Yang kedua, Betul. fakta, tapi tidak berhubungan langsung dengan cerita ini, tetapi fakta ini menjadi semacam inspirasi lah gitu bagi pujangga yang menciptakan cerita dia. Atau yang ketiga, betul-betul fiksi murni gitu. Menurut Oge yang mana gitu? Kalau saya nggak bisa menjawab itu semuanya, tapi kita lihat seperti yang saya katakan tadi, Bung Alma, saya membacakan di paragraf 1 gambaran geografis dan demografis wilayah Sibolga dan Tapanuli. Siap. Dan juga ruang lingkup kegiatan masyarakat pelaut pada saat itu. Itu fakta ya, fakta. Mungkin ini adalah cerita berita kecelakaan. Berita kecelakaan sebenarnya ya. Berita kecelakaan, tapi latar belakangnya tentang obsesi sia-sia kepada benda berkuah. Oke, baik. Gitu. Baik. Ya itu fiksinya. Gitu. Tapi latar belakangnya kan nyata, karena berdasarkan dengan setting zaman yang sudah diberitakan dalam sejarah. Dan juga fiksinya ya bisa saja ini asumsi masyarakat pada saat itu yang menambahkan cerita gitu kan. Betul. Jadi sehingga ini mungkin ya. Gini, Ge, ada hal yang menarik tadi Oge bilang setting dari kejadian itu berwaris hingga sekarang, yaitu di daerah muaranya Jago-Jago dan muara Sungai Lumut ya, Ge ya. Iya, betul. Pertanyaannya nggak tahu ya, mungkin nggak Oge pernah nggak cerita gitu dengan masyarakat nelayan tradisional yang ada di Sibolga Tapteng ini, mereka masih percaya nggak cerita itu? Atau mereka bahkan udah nggak tahu? Saya nggak pernah. Belum pernah ya? Bertemu dengan menurut itu kesaksian mereka. PR kita juga tuh. Maksudnya bukan kesaksian ya. Mitos ini ya. Ya. Ceritanya ini ya, belum pernah. Gitu. Mungkin juga suatu saat nanti bisa ada. Bisa ya. Artinya cari tahu apakah ini jadi kepercayaan tradisional yang masih mereka pegang gitu ya, atau sudah mereka lupakan. Nah, ini salah satu yang menarik juga ya, yang perlu kita telisik ke depan gitu ya. Iya, ini cuma kecelakaan. Tapi memang kalau kita lihat maknanya, bahwa ya, kalau kita secara harfiah makna pertama, tentunya kita jangan terlalu mencintai barang itu segitunya kali ya. Iya. Akhirnya obsesi yang sia-sia. Obsesinya itu kita tidak, itu tadi kan Oge bilang pelayar Bugis itu luar biasa hebat. Iya. Tapi gara-gara obsesinya terhadap suatu benda, dia lalai dengan keadaan alam. Iya, itu. Yang dimana sebenarnya keselamatan mereka itu paling penting. Ya. Akibat mereka lalai, akhirnya diterpa ombak, justru benar-benar membubarkan kapal dan awak-awak kapal mereka. Jadi kayaknya ini salah satu pesan juga ya kali ya kepada generasi kita juga ya, kalau terhadap sesuatu itu jangan terlalu membuat kamu, ibaratnya kalau bahasa sekarang, mabuk cinta lah kasarnya gitu ya terhadap sesuatu. Takabur bisa. Betul. Jadi artinya kita sehingga tidak lagi menjadi buta gitu kan terhadap gejala-gejala atau apapun itu yang ada di sekitar kita, atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, sehingga akhirnya kita lenyap dimakan masalah itu sendiri. Ini kalau kita ambil makna dari cerita itu sendiri, bisa seperti itu juga ya. Bisa. Kebetulan apa yang saya catat dalam buku saya ya tidak berbeda jauh dengan statement atau pendapat Bung Alma yang barusan. Ya, siap. Ini kan sebenarnya kan gegabah, spekulasi bodoh gitu kan. Ini kan bisnis gitu kan. Tapi dia berspekulasi terlalu terlalu imajinatif gitu, terlalu ekstrim sehingga mengalami kerugian. Terus dia juga sebagai saudagar yang culas gitu kan. Betul.
ini adalah risiko yang dia terima. Ya, dan tentu saja hal ini bukan sebuah gambaran keseluruhan dari suku Bugis, bukan ya. Mereka adalah Betul. suku Yang besar. suku yang besar yang memiliki kearifan lokal dan kebudayaannya juga turut berkontribusi pada negara kita Indonesia. Gitu. Betul. Tapi ini adalah gambaran kecil dari masyarakat kita, gitu, yang memiliki kekeliruan seperti itu. Silakan Bung. Oh ya, bisa jadi begini, Ge. Dari benang merah yang Oge sampaikan tadi ya, bagaimana masyarakat Bugis ini kan betul-betul diketahui ya sebagai bangsa yang pelaut handal, besar kemana-mana, gitu kan? Yang ibaratnya ini kan ibaratnya kalau kasta pelaut gitu kayak ya, ini udah topnya nih. Iya udah top. Ibaratnya hanya gara-gara dia terlalu takabur atau mencintai hal yang tidak penting, dia pun bisa hancur gitu kayak ya. Oleh terjangan ombak yang selama ini dia bisa hadapi gitu kan. Bayangkan aja ombaknya itu juga bukan ombak yang di tengah samudra, itu ombaknya di dekat muara, Iya. Ombak jinak gitu ya. Ombak jinak ya, bayangkan. Saking dianya itu lalai. Jadi kayaknya bisa dibilang ekstrim dari sisi tokoh, di mana tokoh ini harusnya tidak akan pernah hancur gara-gara itu. Satu sisi ekstrim setting di mana ya ombak-ombak di muara mah pasti nggak seganas di samudra gitu kan. Hanya gara-gara dia lalai hancur. Ini hanya yang kecil aja dia hancur karena lalai. Betul, ini pelajaran lah buat kita nih, Ge. Baik. Saya mau memberikan apresiasi kepada ilustrator telah mengilustrasikan cerita Sonar Paku Bugis dengan tepat sekali, dengan bernuansa sedikit humor gitu. Saya sangat mengapresiasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Karena klop gitu, bersinergis antara cerita, kekonyolan, kegagahan, kekeliruan dengan ilustrasi gambarnya. Silakan nanti dilihat, Pak. Siap. Luar biasa. Silakan Lucu ya. Ini juga satu-satunya yang bernuansa ungu gitu ya, full color ya. Iya, betul sekali. Atau memperlihatkan suasana, entahlah itu pergantian matahari yang jelas itu ya. Iya. Dan itu si saudara itu digambarkan memang betul-betul dia orang pintar, tapi karena obsesi dia terlihat bodoh. Obsesi ya. Ini pelajaran, ini banyak pelajaran. Dan ini juga satu hal ya tadi ya, banyak sebenarnya terlepas dari memang makna ini juga banyak fragmen itu tadi ya. Tadi dari buku yang Oge sampaikan banyak pandai besi gitu ya. Metalurgi, kemudian pelaut banyak yang melihat sumber-sumber cahaya di Pulau Sumatera dan Jawa gitu kan. Itu memang ibaratnya menguasai ilmu metalurgi gitu ya, terutama besi, menempa besi untuk kebutuhan pelayaran, itu udah bisa dibilang kepastian gitu ya, Ge ya. Karena kapal membutuhkan itu, dan tentunya perawatan kapal kan bisa kejadian di mana-mana, jadi setiap tempat itu memiliki pandai besinya. Mungkin saya sedikit beruntung, Ge. Di tahun 2021 saya tuh sempat berkunjung ke Wakatobi. Oh, Wakatobi. Jadi itu di Sulawesi Tenggara, di mana sebenarnya sebelum dinamakan Wakatobi, itu kepulauan itu namanya Kepulauan Pandai Besi. Kepulauan Tukang Besi. Sebentar, Bung Alba. Kita belum pernah membahas ini ya. Tapi Bung Alba pertama kali ini menyampaikan ini kepada saya. Betul. Silakan. Wah, ini kejutan. Ya, itu judulnya kalau tidak salah Kepulauan Tukang Besi atau Pandai Besi. Di mana satu-satu bisa dibilang yang masih tersisa itu di Pulau Binongko yang paling ujung. Yang paling ujung, dan itu masyarakat Pandai Besinya masih ada. Masih ada sampai sekarang, dan itu memang dinyatakan bahwa perawatan kapal kalau mengarungi Nusantara itu salah satunya singgah di sana, singgah di sana untuk mendapatkan spare part besi untuk kebutuhan kapal atau apapun lah. Dan ini pelayaran modern atau pelayaran
tradisional, Bung Alma? Dari dahulu kala, baik tradisional maupun modern. Berarti kebudayaan itu, kearifan lokal yang jenius itu masih lestari hingga sekarang. Masih ada sampai Luar sekarang. biasa. Luar biasa. Jadi dulu kan saya sempat mendengar gitu ya, kalau ada namanya perahu pincalang. Kalau kita tahu Pincalang, ya. pincalang kan perahu dagang yang ada di Sibolga ya, kita taunya pincalang. Dan ada kebetulan foto yang diambil oleh arsipnya Leiden gitu di Belanda. Ada tuh di perahu Belanda. pincalang gitu kan. Nanti kita tayangkan. Dan ternyata saya menemukan perahu itu tahun 2021 di Binongko. Iya. Bentuknya hampir sama dengan layar, dengan adanya atap gitu ya. Dan memang Berdasarkan arsip dari Belanda tadi. betul, hampir mirip bentuk perahunya. Dan yang menarik ketika saya di sana, saya bertanya, jadi masyarakat Binongko itu pelayar yang ulung juga ya. Ketika di angin barat gitu ya, mereka mengikuti angin berlayar menuju ke arah barat gitu, atau sebenarnya ya, kalau saya tidak salah gitu, intinya ketika angin timur mereka kembali lagi. Mereka itu betul-betul pelayaran itu sampai Singapura, sampai Malaysia gitu. Iya. Panjang juga pelayaran mereka. Dan kalau ke timur mereka tuh sampai ke Maluku sana. Jadi artinya kalau tadi nyatakan bahwa keberadaan pandai besi di Austronesia gitu ya, itu masih tersimpan itu di Binongko sana, dan itu masih tradisional. Mungkin pewarisnya itu Binongko gitu. Bisa jadi. Pewaris dari zaman kuno dulu. Betul. Jangan-jangan percikan-percikan itu tuh saat mereka memukul-mukul besi, siapa tahu kan gitu. Iya. Bisa jadi seperti Karena itu. ada ya semacam seperti warisan yang dari zaman Atlantis yang kita terima gitu ya, tapi tidak bisa terlihat, tapi terasa sama-sama. Betul. Dan dikultuskan pula gitu. Betul sekali. Wah, menarik banget nih, Ge. Kita pembahasan terkait sonar Paku Bugis. Mungkin ada lagi, Ge, yang belum tersampaikan? Sepertinya semua sudah tersampaikan. Saya tutup sedikit ya ini jadi silakan. kita agar tidak gegabah, tidak berlaku obsesi terhadap sesuatu. Jadi ini sungguh sangat menarik. Cerita singkat dengan ilustrator ditambah lagi dengan judul yang sangat futuristik melampaui zaman ya. Sonar Paku Bugis akan dibaca. Cerita antologi Sibolga Tapanuli maksudnya. Ya, makasih banyak, Ge, atas kesempatannya kali ini, Ge. Terima kasih kembali Bung Alma dan para sekalian. Siap. Baik, sanak tuturunduk, itulah pembahasan kita terkait sonar Paku Bugis, di mana banyak ya cerita seru dan makna-makna yang bisa kita dalami. Untuk itu jangan lewatkan untuk mengkoleksi buku antologi cerita rakyat Pasisir Sibolga Tapanuli Tengah. Dan apabila ada informasi yang menarik, silakan tulis di kolom komentar. Tentunya jangan lupa diberikan like, share, dan subscribe channel ini biar kita berkembang. Untuk itu, terakhir dari kami, Oi di sana.